Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Ramdhani. Saya berada di sini akan sedikit mempresentasikan tentang tugas mata kuliah filsafat ilmu. Pengertian adab dalam bahasa Yunani yaitu disamakan dengan kata ethos atau ethos yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etios kemudian berubah menjadi etika. Selanjutnya, pengertian adab bagi manusia. Pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk, serta dapat mengarahkan manusia kepada fitrahnya, yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab yang benar, niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan. Dari itu pula, pemahaman yang benar terhadap adab ini pula dapat menghaluskan budi pekerti seseorang sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu seorang, maka semakin tinggi pula budi pekertinya. Yaitu pengaruh ajaran agama. 1. Aturan yang bersifat teknis seperti tata cara makan, tata cara pesta, tata cara bergaul, tata cara berumah tangga yang dapat diterima secara umum. Aturan bersifat non-teknis yaitu aturan-aturan yang lebih umum seperti jangan berdusta dan jangan berzina, jangan mencuri, jangan menganiaya dan sejenisnya. Selanjutnya, menurut Altas, untuk menciptakan adab dalam diri manusia, maka hal ini dapat ditanamkan lewat proses pengajaran dan pembelajaran. Penanaman pengajaran pembelajaran ini mesti dilakukan sejak dini karena ada di kebiasaan dengan adab dengan kepribadian yang mulai, yakni kepribadian Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik untuk mensucikan atau membentuk kepribadian setiap anak. Proses ini harus berterusan hingga anak tersebut mencapai umur muyayiz. Proses ini berkelanjutan untuk melatih jiwa akal atau pikirannya sehingga dapat berfungsi dalam membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk. Latihan dan kebiasaan ini merupakan suatu proses bagi kesempurnaan jika akalnya dan rohani akan sampai pada waktu usia matangnya atau balik. Sewaktu jiwa akalnya dan rohaninya yakni ilmu wajib fardu ain dan memiliki ilmu sesuai potensi dan bakatnya kepada ilmu pengkhususnya fardu kifayah. Selanjutnya, pengertian ilmu. Hakikatnya ilmu pengetahuan adalah dalam bahasa Arab yaitu ilmu atau sains adalah pengkajian sejumlah pernyataan yang terbukti dengan fakta dan ditinjau yang disusun secara sistematis dan terbentuk menjadi hukum umum. Ilmu akan melahirkan kaidah umum dapat diterima oleh semua pihak-pihak. Dari definisi di atas, kita bisa memahami bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis, dapat diterima oleh akal melalui pembuktian empiris. Istilah empiris memang sering muncul persoalan, yaitu harus dihaluskan fakta yang dapat dilihat. Empiris tentu tidak harus sedemikian rupa karena sebab banyak faktor keilmuan yang tidak dapat dilihat. Selanjutnya, ada beberapa syarat yang dikategorikan ilmu menurut I.R. Kwejuyanto. Ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat. Pertama, berobjek. Berobjek artinya material sasaran atau bahan kajian. Objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu inline terhadap objeknya. Yang kedua, bermetode yaitu prosedur atau cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran. Selanjutnya, sistematis ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur, tapi tetap merupakan satu kesatuan. Ada hubungan berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Universal, ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Ilmu diproyeksikan berlaku seluas-luasnya. Selanjutnya, yaitu adapun ilmu pengetahuan memiliki beberapa sifat. Yang pertama, terbuka. Terbuka dimaksudkan ini yaitu ilmu terbuka bagi kritik, sanggahan, atau revisi
baru dalam suatu dialog ilmiah sehingga menjadi dinamis. Yang kedua, memiliki umum. Ilmu bukan milik individualis atau individual tertentu termasuk para penemu teori atau hukum. Semua orang bisa menguji kebenarannya, memakai, dan menyebarkan. Selanjutnya yaitu objektif. Objektif artinya kebenaran ilmu tentang sifat objektifnya tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Kebenaran suatu teori, paradigma, atau aksima harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan. Ilmu dalam penyusunannya harus terpisah dengan subjek menerangkan sasaran perhatiannya sebagaimana apa adanya. Next slide. Relatif, walaupun ilmu bersifat objektif, tetapi kebenaran yang dihasilkan bersifat relatif atau tidak mutlak, termasuk kebenaran ilmu-ilmu alam. Tidak ada kebenaran yang absolut yang tidak terbantahkan, tidak ada kepastian kebenaran yang ada hakikatnya probabilitas yang tinggi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.